Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White 2 April 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun, dan sebagaimana kami berbakti membaca firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menolong kami agar mengerti dan menghidupkannya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul Kerendahan hati memberikan kemenangan. Ayat inti terdapat dalam Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Kesukaran yang akan kita hadapi boleh berkurang oleh kelemah lembutan yang tersembunyi di dalam Kristus. Jika kita memiliki kerendahan hati Tuhan kita akan lepas dari sifat remeh, penolakan, sakit hati, yang ke dalamnya kita terjerumus tiap hari, dan tabiat-tabiat itu akan berhenti mendatangkan kegelapan atas jiwa. Bukti yang tertinggi dari ketinggian budi di dalam kekristenan ialah pengendalian diri. Orang yang ada di bawah kejahatan dan kebengisan gagal memiliki sifat tenang dan roh yang penuh kepercayaan serta merampok Tuhan dari haknya untuk menyatakan di dalamnya kesempurnaan tabiatnya. Kerendahan hati itu adalah kekuatan yang memberi kemenangan kepada pengikut-pengikut Kristus. Itu adalah tanda hubungan mereka dengan pengadilan surga. Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina. Mazmur 138 ayat 6. Mereka yang menunjukkan kelemah lembutan dan kerendahan hati Kristus, itulah yang berkenan pada pandangan Allah. Boleh jadi dunia menganggap mereka hina, tetapi pada pemandangannya, mereka tinggi nilainya. Bukan hanya yang bijaksana, yang besar, dermawan akan memperoleh paspor ke halaman surga. Bukan hanya pekerja yang sibuk, yang penuh semangat, dan tidak kenal berhenti. Bukan. Yang miskin rohani, yang merindukan kehadiran Kristus, yang lemah lembut, yang mempunyai cita-cita tertinggi melakukan kehendak Allah. Mereka ini akan memperoleh hak masuk yang berkelimpahan. Mereka akan berada di antara orang yang membasuh jubah mereka dan membuat mereka putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Wahyu 7 ayat 15. Yang menaruh kasihan akan beroleh kasihan, dan yang suci hatinya akan melihat Allah. Setiap pikiran yang kotor menajiskan jiwa, merusakkan perasaan, akhlak, dan membuangkan pengaruh Roh Kudus. Hal itu menudungi pandangan kerohanian agar manusia tidak dapat memandang Allah. Tuhan mengampuni orang berdosa yang bertobat, tetapi walaupun telah diampuni, jiwa itu telah berbekas. Semua percakapan dan pikiran yang tidak pantas harus dihindarkan oleh orang yang mau memperhatikan dengan jelas kebenaran rohani. Tetapi perkataan Kristus menutupi lebih luas daripada kebebasan kesenangan yang tidak suci, lebih daripada kecemaran upacara yang dihindarkan orang Yahudi. Cinta akan diri sendiri menghalangi kita memandang Allah. Hanya hati yang tidak mementingkan diri, yang lemah lembut, dan mempunyai roh yang tulus akan melihat Tuhan sebagai Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setianya. Keluaran 34 ayat 6. Saudaraku dalam Tuhan, judul renungan hari ini adalah kerendahan hati memberikan kemenangan. Dan ayat inti menyatakan tentang kelemah lembutan. Bagaimana hubungan keduanya? Dan bagaimana untuk menjadi rendah hati serta lemah lembut? Kerinduan segala zaman, buku pertama, halaman 355, paragraf 1. Nyonya White menyatakan, "Belajarlah padaku," kata Yesus, "karena aku lemah lembut
dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita harus masuk sekolah Kristus, belajar kelemah lembutan dan kerendahan hati daripadanya. Penebusan ialah proses yang olehnya jiwa dilatih untuk surga. Latihan ini berarti suatu pengetahuan tentang Kristus. Bisa lihat hubungannya. Kerendahan hati dan lemah lembut adalah bersumber hanya pada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Kita diminta belajar kepada Kristus sebab dialah lemah lembut dan rendah hati. Nyonya White kutip perkataan ini dari Matius 11 ayat 29. Jadi, Alkitab dan Roh Nubuat mengajarkan bahwa kita harus belajar kepada Kristus, sebab dialah yang lemah lembut dan rendah hati. Kembali, hubungan rendah hati dan lemah lembut adalah karena kedua hal itu adalah Kristus. Ini semua kita pelajari di dalam sekolah Kristus. Berikut penjelasan tentang sekolah Kristus. Colporteur Ministry, halaman 59, paragraf 5. Pengikut Yesus harus senantiasa bertambah baik dalam perilaku, dalam kebiasaan, dalam roh, dalam bekerja. Ini dilakukan dengan menjaga mata, bukan pada pencapaian luar, dangkal belaka, tetapi pada Yesus. Kita harus pandang pada Yesus selalu. Suatu transformasi terjadi dalam pikiran, dalam roh, dalam karakter. Orang Kristen dididik dalam sekolah Kristus untuk menghargai kasih karunia rohnya dalam segala kelemah lembutan dan kerendahan hati. Dia cocok untuk masyarakat malaikat surgawi. Inilah pentingnya dididik dalam sekolah Kristus. Dan kita belajar melalui kasih karunia Kristus, yaitu tinggalnya roh Kristus dalam hati, agar kita belajar menjadi lemah lembut dan rendah hati. Sebab Yesus, Guru besar kita, ada di surga, tetapi melalui kehadiran rohnya, dia hadir dalam hidup kita, dalam hati kita. Perhatikan penjelasan Roh Nubuat tentang guru kita. Bapa Kitab Luli halaman 342, paragraf 1, berkata, martabat Kristus sebagai guru ilahi tingkatannya lebih tinggi dari martabat para imam dan para penguasa. Kristus adalah guru ilahi kita. Kemudian, Roh Nubuat menuliskan juga dalam Testimonies for the Church volume 7 halaman 159 paragraf 1. Guru ilahi mengatakan, rohku sendiri yang kompeten untuk mengajar dan menginsafkan akan dosa. Guru ilahi adalah Yesus Kristus. Jadi, rohnya guru ilahi adalah rohnya Yesus Kristus. Rohnya Yesus Kristus inilah yang kompeten untuk mengajar. Karenanya, roh Kristuslah guru kita di dalam sekolah Kristus. Roh Kristuslah yang mengubahkan kita menjadi rendah hati dan lemah lembut. Sebab roh Kristus adalah rohnya Kristus itu sendiri, pribadinya Kristus itu sendiri, dan bukan oknum lain. Dan Kristus adalah pribadi yang rendah hati dan lemah lembut. Roh Nubuat menyatakan penjelasan tentang roh Kristus dan sekolah Kristus dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 344, paragraf 2. Jika luka dan hinaan ditanggung dengan lemah lembut, jika kata-kata yang menghina ditanggapi dengan jawaban yang lembut, dan tindakan yang menindas dengan kebaikan, ini adalah bukti bahwa roh Kristus berdiam di dalam hati. Bahwa getah dari pokok anggur yang hidup mengalir ke cabang-cabang. Kita berada di sekolah Kristus dalam kehidupan ini, di mana kita harus belajar untuk menjadi lemah lembut dan rendah hati. Jelas sekali, roh Kristus itu digambarkan sebagai getah. Itulah yang menghubungkan kita dengan Kristus yang adalah pokok anggur. Dan melalui itu kita berada dalam sekolah Kristus, di mana kita belajar jadi lemah lembut dan rendah hati. Inilah hubungan antara sekolah Kristus dan roh Kristus. Di sekolah Kristus kita belajar jadi lemah lembut dan rendah hati, dan gurunya adalah roh Kristus. Sebab roh Kristus sendiri yang kompeten untuk mengajar. Sendiri artinya tidak ada yang lain, hanya roh Kristus saja yang kompeten. Jadi,
Jika mau lemah lembut dan rendah hati, kita hanya belajar pada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, sebab Dia lemah lembut dan rendah hati, dan guru kita adalah Roh Kristus yang tinggal di dalam hati kita. Dan sebagaimana renungan hari ini nyatakan bahwa mereka yang lemah lembut akan memiliki bumi, serta hati yang tidak mementingkan diri akan melihat Tuhan. Inilah kemenangan dalam Kristus. Dan satu-satunya cara untuk menang hanya dengan menerima Roh Kristus dalam hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, terima kasih kami boleh berkumpul dalam nama anak-Mu, berbakti bersama, untuk mendengarkan nasihat yang penting, untuk kami belajar pada Kristus, agar kami menjadi umat-umat Allah yang lemah lembut dan rendah hati. Karena itulah yang melayakkan kami memiliki bumi dan melihat Tuhan. Teristimewa memiliki kemenangan. Kiranya Engkau surahkan roh anak-Mu dalam hati ini. Tolong kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan kami akan dosa dan salah. Karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.